Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucap alhamdulillah karena dengan segala rahmat dan kasih-Nya kita senantiasa diberikan segala nikmat, segala anugerah yang telah kita rasakan di dunia ini. Bahkan di masa sekarang ini, di mana pandemi corona masih menyebar luas, masih kian naiknya angka positif yang terjangkit corona, Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah, untuk menjalani aktivitas kita, bahkan dalam hal pendidikan. Allah senantiasa memberikan kemudahan karena sejatinya segala penyakit, segala musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan memberikan obatnya dan memberikan solusi dari semua masalah dan permasalahan di negeri ini. Hanya tinggal kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari segala yang terjadi di muka bumi ini, segala yang terjadi di negeri ini. Dan itu merupakan suatu proses memanusiakan diri kita atau memanusiakan semua manusia. Dan itulah yang disebut dengan proses pendidikan. Berbicara masalah pendidikan, kita semua tahu pendidikan itu merupakan proses atau interaksi antara dua orang atau lebih, yaitu antara seorang pengajar dengan peserta didik atau seorang anak didik. Adapun belajar atau pendidikan itu tidak hanya tentang pikiran ataupun otak ataupun logika kita, tapi juga tentang kemampuan fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, seseorang bisa dikatakan telah melakukan suatu proses pendidikan di mana dia bisa sudah ada perubahan terhadap jati diri mereka, perubahan terhadap pola tingkah laku dan juga akhlaknya. Karena sejatinya tujuan dari pendidikan tersebut adalah merubah pola tingkah laku, mengubah sikap dan juga akhlak sebagai manusia, yang mana hakikatnya manusia itu adalah dilahirkan dengan keadaan yang suci, dilahirkan dengan keadaan yang bersih. Dalam proses belajar mengajar atau pendidikan, kehadiran media pendidikan itu dinilai sangat penting, dikarenakan dengan adanya media pembelajaran, suatu materi yang kurang jelas disampaikan oleh seorang tenaga pendidik itu bisa disalurkan melalui media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, materi yang disampaikan pun bisa tersampaikan dengan jelas, bisa terserap dengan mudah oleh siswa. Dengan adanya media pembelajaran, mutu pembelajaran atau mutu pendidikan pun bisa disebut lebih meningkat dan lebih bermutu. Dengan demikian, tujuan pendidikan pun akan dicapai dengan secara optimal. Nah, bagaimana dalam pandangan pendidikan Islam? Dalam pandangan pendidikan Islam, media pembelajaran di sini sama halnya dengan media pembelajaran pada umumnya, namun yang membedakan adalah media pembelajaran dalam pendidikan Islam itu tidak hanya terpaku dalam hal benda konkret saja, misalkan sebuah proyektor ataupun alat elektronik yang lainnya, ataupun papan tulis atau buku ajar dan yang sebagainya. Bukan hanya itu. Dalam perspektif pendidikan Islam, media pendidikan atau media pembelajaran di sini lebih jauh melihat pada substansinya. Jadi tidak hanya benda konkret yang saya sebutkan tadi, tapi juga melalui banyak hal, bisa dengan pengalaman, bisa dengan cerita. Itu juga merupakan sebuah media pembelajaran. Jadi bukan misalkan cerita tadi juga itu bukan hanya sebagai metode ya, tapi juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Bisa dengan hal perumpamaan ataupun yang lain sebagainya. Nah, apa sajakah media pembelajaran dalam perspektif pendidikan Islam? Nah, di sini akan saya jelaskan dengan beberapa kandungan di dalam ayat-ayat Al-Quran beserta penafsirannya. Tentunya bukan penafsiran saya sendiri, tapi saya juga mengutip dari buku-buku tafsir semisal Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan mengkaji surat Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 31 ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ab'asallahu ghurabu yabqatu fil ardi liyuriyahu kaifa yuri sawata akhihi
qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadhal ghurabi fa awariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, ketika Habil meninggal dunia karena pertikaian di antara saudaranya, antara Qabil dan Habil ya. Akibatnya Habil meninggal dan Qabil itu meninggalkannya di tanah lapang tanpa tahu bagaimana cara menguburkannya. Maka dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 ekor burung gagak untuk saling bertikai, kemudian sampai salah satu di antaranya itu meninggal atau mati ya. Kemudian Allah memerintahkan burung gagak itu untuk mengubur saudaranya yang mati tersebut. Nah, dari situlah Qabil setelah melihat peristiwa tersebut, dia baru mengerti bagaimana cara menguburkannya, bagaimana dia harus memperlakukan mayat seseorang yang sudah mati. Nah, di situ juga Qabil merasa menyesal. Nah, itu perasaan menyesal itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa dalam ayat ini bisa kita hubungkan ke dalam media pembelajaran ya. Yaitu di mana dalam konsep media pembelajaran di dalam ayat ini itu merupakan media pembelajaran dalam hal pengalaman ya. Bahwa lingkungan sekitar kita pun bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, baik itu melihat peristiwa alam, melihat peristiwa-peristiwa kejadian atau kegiatan manusia, ataupun pengalaman seseorang atau teman-teman kita itu bisa dijadikan sebagai suatu media pembelajaran. Di mana dalam kisah ini Qabil itu melihat burung gagak yang menguburkan mayat burung gagak yang lain. Nah, itu dia jadikan sebagai pelajaran gitu, media pembelajaran untuk dia mendidik diri sendiri agar tidak menyesali di kemudian hari. Nah, perlu kita tahu bahwa dengan adanya media pembelajaran seperti ini, itu peserta didik itu dibawa ke arah learning by doing gitu. Jadi peserta didik itu dibiarkan untuk mempelajari apa yang ada di lingkungannya, dan kemudian dia mengerjakan apa yang sudah dipelajari tersebut. Begitulah salah satu fungsi dari media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran atau konsep media pembelajaran dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31 ini menghantarkan peserta didik itu kepada konsep learning by doing. Jadi tidak hanya sekedar mengantarkan peserta didik itu hanya kepada pemahaman teoritis saja, tapi juga menanamkan learning by doing tadi dan menginternalisasi ke diri peserta didik tersebut. Dan yang kedua ada Quran Surat Al-Alaq ayat 4 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya adalah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ilmu kepada kita semua, kepada umat manusia itu dengan menggunakan media juga, yaitu dengan perantara kalam tadi atau al-qalam ya. Nah, hal ini bisa menjadi hujjah bahwa penggunaan media dalam pendidikan itu khususnya pendidikan Islam ya, sangat dianjurkan dan penting untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ada satu pandangan atau pendapat dari dosen kita yaitu Dr. Haji Aam Abdus Salam yang mana menyampaikan bahwa dalam Quran Surat Al-Alaq tadi yang saya bacakan itu konsep media pembelajaran jika dilihat dari ilmu balaghah atau segi kebahasaan ya, itu konsep media pembelajaran di sini atau pendidikan di sini adalah proses belajar mengajar itu tidak disampaikan secara langsung gitu, tapi dengan perantara atau media pembelajaran tadi. Itulah konsep pembelajaran yang ada di Quran Surat Al-Alaq tadi. Nah, kemudian jika dilakukan pendekatan, nah kemudian Dr. Haji Aam Abdus Salam juga melakukan pendekatan analisis bayani. Nah, yang menyebutkan bahwa media pembelajaran ini, media pembelajaran dalam Quran Surat Al-Alaq ini yang tadi saya sebutkan itu mewakili semua pembelajaran yang ada di dunia.
Jadi tidak hanya sebagai media pembelajaran dalam bentuk konkret saja, tapi juga dalam hal pengalaman, lingkungan sekitar, semua hal yang bisa menjadi media pembelajaran itu diwakili oleh kata atau ayat yang saya sebutkan tadi, Al-Qalam ya, dalam Quran surat Al-Alaq tadi. Nah, dapat kita tarik kesimpulan kembali bahwa konsep media pembelajaran dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 tadi adalah dalam proses pendidikan atau belajar mengajar itu tidak bisa disampaikan secara langsung saja, tapi juga harus disampaikan melalui perantara atau media pembelajaran gitu. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ini juga disebutkan bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi kita untuk melaksanakan proses pendidikan. Seperti itu, terusus dalam hal pendidikan Islam. Nah, ayat selanjutnya itu ada pada Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Nah, dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 ini, menurut tafsir Ibnu Katsir itu Ali bin Abi Thalha itu berkata dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan bahwa orang mukmin itu diumpamakan sebagai pohon yang menjulang tinggi gitu, yang mana amalnya itu tidak terputus-putus baik pagi, siang ataupun malam, bahkan tetap naik menjulang tinggi. Nah, itu diumpamakan sebagai pohon yang terus menjulang tinggi. Itu perumpamaan orang muslim ya dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan iman seorang muslim itu diumpamakan sebagai pohon yang menjulang tinggi, yang mana semakin naik dan bisa berbuah. Nah, dalam ayat ini juga berdasarkan beberapa tafsir itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan hambanya itu menggunakan media. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita untuk menggunakan media gitu. Yang mana tadi ya mengumpamakan iman seorang muslim itu diumpamakan atau diibaratkan itu sebagai pohon. Nah, artinya segala hal yang ada di alam sekitar itu bisa dijadikan sebagai media juga kan. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam ayat ini untuk menggunakan media dalam hal penyampaian suatu proses pembelajaran. Dengan misalkan tadi ya, seorang mukmin itu diibaratkan atau diumpamakan sebagai pohon yang menjulang tinggi. Begitupun dalam proses pendidikan, kalau misalnya kita ingin menjelaskan suatu materi, jika misalkan materi itu sulit untuk dipahami, gunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan di sini itu bisa kita gunakan dari lingkungan sekitar, baik dari fenomena alam, baik dari kegiatan manusia atau aktivitas manusia, ataupun gejala-gejala alam atau hewan dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, konsep media pembelajaran dari Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 ini adalah media pembelajaran dalam hal perumpamaan. Jadi kita bisa memanfaatkan segala hal yang ada di alam semesta ini sebagai media pembelajaran berupa perumpamaan kepada siswa-siswa kita. Nah, perumpamaan di sini itu berisi tentang materi-materi yang sekiranya sulit kita jelaskan secara langsung. Maka gunakan media pembelajaran berupa perumpamaan. Nah, itulah 3 ayat yang mengandung beberapa konsep media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Sebetulnya masih banyak lagi ayat-ayat yang terkandung ya atau yang mengandung media pembelajaran, tapi berhubung waktu kita terbatas, jadi saya jelaskan hanya 3 ayat saja. 3 ayat ini juga kan pembahasannya masih panjang lagi, masih banyak beberapa tafsir, masih banyak beberapa referensi yang kalau kita baca itu ya bisa
bisa beratus-ratus halaman buku gitu. Nah, cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Nah, dari ketiga ayat tadi, mari kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita jadikan media pembelajaran, tidak hanya sekedar benda-benda konkret, tapi juga fenomena alam atau substansi, segala hal yang ada di alam semesta itu bisa kita jadikan sebagai media. Yang pertama tadi kan pengalaman atau internalisasi kepada diri sendiri, itu bisa dijadikan sebagai bentuk internalisasi kepada siswa-siswi kita. Jadi pengalaman seseorang itu bisa menghantarkan peserta didik ke arah learning by doing, yang mana mereka belajar, kemudian mereka melakukan apa yang mereka pelajari. Yang kedua itu adalah tentang media pembelajaran sebagai perantara ya, jadi pembelajaran itu tidak bisa secara langsung saja disampaikan, tapi juga harus melalui media pembelajaran. Media pembelajaran sini juga mencakup segala hal yang ada di alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah tentang perumpamaan. Perumpamaan tentang suatu materi kita jelaskan melalui perumpamaan dari peristiwa-peristiwa atau fenomena alam yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting kita harus tahu bahwa media pembelajaran di sini itu berperan sangat penting, yang mana bukan hanya sekedar menghantarkan atau sebagai perantara materi pembelajaran saja, tapi juga bisa menginternalisasi kepada peserta didik, bisa merubah pola sikap dan pola pikir peserta didik, dan juga bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara optimal, dan juga membuat mutu pembelajaran tersebut bisa lebih bermutu atau berkualitas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.